Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak bapak, jumpa lagi sama bapak di pelajaran daring. Karena berhubung sekolah belum boleh masuk untuk belajar seperti biasa, maka dari itu anak-anak bapak, saya akan memberikan materi berupa video pembelajaran agar kalian tidak tertinggal di mata pelajaran. Nah, untuk itu, nah bapak silakan simak dan tonton video sampai habis agar kalian mengerti dan paham tentang materi yang akan saya berikan. Apa itu materinya? Berikut videonya. Apakah kalian tahu, apa itu jaringan komputer dan apa saja materi yang akan dibahas? Kalau belum tahu, mari simak tayangan video berikut ini. Mata kuliah jaringan komputer. Jaringan komputer. Tujuan pembelajaran. 1. Mengetahui pengertian topologi jaringan. 2. Mengetahui jenis-jenis topologi jaringan. 3. Mengetahui pengalamatan kelas IP address dan subnet mask. 4. Melakukan konfigurasi IP address. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Dan setiap macam topologi jaringan komputer akan berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, serta kemudahan dalam proses maintenance-nya. Jenis-jenis topologi jaringan komputer. 1. Topologi jaringan bus. Topologi jaringan komputer bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan satu kabel koaksikal. Setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Kelebihan topologi bus. 1. Layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. 2. Kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. 3. Hemat kabel sehingga biaya instalasi relatif lebih murah. 4. Penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi yang berjalan. Kekurangan topologi bus. 1. Jika kabel utama putus maka komunikasi gagal. 2. Bila kabel utama sangat panjang maka pencarian gangguan menjadi sulit. 3. Kemungkinan akan terjadi tabrakan data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. 4. Keamanan data kurang terjamin. 5. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. 2. Topologi ring. Pada topologi ring setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran sehingga disebut ring. Kelebihan topologi ring. 1. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. 2. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. 3. Transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Kekurangan topologi ring. 1. Kerusakan pada salah satu media pengirim terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. 2. Paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima, sehingga menjadi lebih lambat. 3. Pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. 3. Topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP, sehingga hub atau switch-lah pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Kelebihan topologi star. 1.
Karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat maka pengelolaan menjadi mudah. 2. Kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. 3. Kegagalan pada satu komponen atau terminal tidak mempengaruhi komunikasi terminal lain. 4. Kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Kekurangan topologi STAR. 1. Kegagalan pusat kontrol, simpul pusat memutuskan semua komunikasi. 2. Bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer, semakin banyak semakin lambat. 3. Boros dalam penggunaan kabel. 4. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan suatu bentuk hubungan antar komputer, di mana setiap komputer terhubung secara langsung ke komputer lainnya yang ada di dalam jaringan, dengan desain yang menyerupai bentuk jala atau mesh. Kelebihan topologi mesh. 1. Dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan. 2. Data dapat dikirim langsung ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya lebih cepat. 1 link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju. 3. Memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. 4. Mudah dalam proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Kekurangan topologi mesh. 1. Setiap perangkat harus memiliki input atau output port. Butuh banyak kabel sehingga butuh banyak biaya. 2. Instalasi dan konfigurasi lebih sulit karena komputer yang satu dengan yang lain harus terkoneksi secara langsung. 3. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. 5. Topologi tree. Topologi jaringan komputer tipe tree atau biasa disebut sebagai topologi jaringan komputer tipe pohon, adalah topologi jaringan komputer yang pada hakikat merupakan hasil gabungan dari topologi jaringan komputer tipe bus dan star. Kelebihan topologi tree. 1. Memungkinkan untuk memiliki jaringan point-to-point. 2. Mengatasi keterbatasan pada topologi star, yang memiliki keterbatasan pada titik koneksi hub. 3. Topologi tree membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang lebih mudah diatur. 4. Topologi tree ini memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Kekurangan topologi tree. 1. Karena bercabang maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim, atau kepada siapa transmisi data ditujukan. Perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal-terminal dalam jaringan. 2. Kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam pengaturannya, termasuk di dalamnya adalah tata letak ruangan. 3. Hub menjadi elemen kritis. Pengalamatan IP address. Internet atau International Network merupakan sebuah jaringan raksasa yang terdiri atas komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Untuk dapat saling berkomunikasi, masing-masing komputer harus mempunyai kartu jaringan. Kartu jaringan tersebut mempunyai nomor identitas yang unik. Sebagai contoh, nomor ID kartu jaringan adalah 0050FC-FE-B1-E9. Untuk memudahkan identifikasi, alamat IP yang terdiri dari 32 bit tadi dituliskan menjadi 4 nilai numerik yang masing-masing bernilai 8 bit. Misalnya saja nomor IP 192.168.19.1 sebenarnya adalah 110000000, 101010000, 00100011, 00000001, di mana 11 juta merupakan bilangan binari 8 bit dari 192, 10.101.000 merupakan bilangan binari 8 bit dari 168, 001111 merupakan bilangan binari 8 bit dari 19 dan 00000001 yang merupakan bilangan binari 8 bit dari 1. Contoh tabel pengelompokan kelas IP address kelas A, B, C, D, E. Pembagian kelas IP address. Selain pengelompokan alamat di atas, alamat IP juga dibagi atas private IP dan public IP. Private IP adalah alamat yang digunakan untuk pengalamatan LAN, Local Area Network, dan tidak dikenal oleh internet, sedangkan public IP adalah alamat yang digunakan untuk pengalamatan internet.
Sehingga apabila private IP mengadakan komunikasi dengan public IP atau internet diperlukan suatu mekanisme yang disebut dengan NAT Network Address Translation. Contoh rank dari private IP pada setiap kelas. Penghitungan subnet dengan menggunakan metode CIDR. Alamat IP terdiri dari 32 bit dan dituliskan menjadi 4 nilai numerik yang masing-masing bernilai 8 bit. Contoh misalkan nomor IP 192.168.19.1 yang sebenarnya adalah 110000000, 101010000, 000100111, 0000001, di mana 11 juta merupakan bilangan binari 8 bit dari 192. 10.101.000 merupakan bilangan binari 8 bit dari 168. 0001011 merupakan bilangan binari 8 bit dari 19. 0000001 merupakan bilangan binari 8 bit dari 1. CIDR, Classless Interdomain Routing, merupakan metode penghitungan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E. Subnet mask. Subnet mask dikelompokkan menurut kelasnya seperti berikut. Kelas C, 25-30 dengan penghitungan pada oktet keempat. Kelas B, 17-30 dengan penghitungan pada oktet ketiga dan 4. Kelas A, 8-30 dengan penghitungan pada oktet kedua, 3, dan 4. Contoh tabel perhitungan subnet mask. Konfigurasi jaringan. Sistem operasi memberikan dua metode untuk mengkonfigurasi TCP/IP yaitu 1. Konfigurasi otomatis. 2. Konfigurasi manual. Terima kasih telah menonton video ini, semoga Anda dapat memahami semua materi seputar jaringan komputer dengan baik. Jika ada Oke, setelah kalian tonton video sampai habis dan kalian simak videonya, saya harap kalian mengerti dan paham tentang materi yang saya berikan. Nah, jangan lupa ikutin terus video-videonya, juga materi-materinya sama guru-guru lain juga. Dan apabila ada tugas, tolong segera direspon dan dikerjakan, agar menjadi nilai tambah untuk kalian yang sudah mengumpul. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah merespon dan mengumpul tugasnya. Nah, tetap jaga kesehatan kalian. Saya nggak pernah bosan-bosan untuk bilang kalian berdoa agar kita bisa masuk dan praktek dan belajar juga seperti biasa di sekolah. Nah, terima kasih saya ucapkan, dan apabila ada yang kurang paham dan mengerti dari video yang saya berikan, bisa cari saya atau chat saya baik di Classroom maupun di WhatsApp, karena kita udah tidak menggunakan lagi Sikupas. Oke, terima kasih anak bapak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.